Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratri Rahmati Yola dengan NIM 9414222074 dari jurusan Ilmu Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan, kelas B semester 1. Saya di sini akan membacakan tentang artikel penerapan Pancasila dalam era digital. Indonesia adalah negara majemuk, multikultur, dan demokratis sehingga diperlukan untuk budaya digital atau digital culture. Digital culture merupakan kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan juga Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Warga negara memiliki hak dan kewajiban dalam melakukan aktivitas bermedia yang berlandaskan Pancasila. Tetapi masih banyak orang yang menggunakan media digital sebagai tempat sarana untuk memperoleh informasi, namun banyak juga yang tidak cross-check kembali kebenarannya sehingga menyebabkan misinformasi dan menyebabkan pertikaian, bahkan cyberbullying. Oleh karena hal ini tentu saja tidak sesuai dengan etika digital, Pancasila, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, kita perlu nilai-nilai Pancasila dalam digitalisasi. Pancasila di era digital bagaikan pisau bermata dua. Perkembangan teknologi termasuk media sosial ini membawa dampak positif dan juga dampak negatif. Media sosial telah menyediakan ruang bagi masyarakat untuk tetap terhubung, berinteraksi, dan juga komunikasi. Beragam wacana dan isu cepat menyebar menggunakan media sosial ini. Media sosial membawa pengaruh pada penguatan politik identitas. Tak sedikit pengguna simbol bersifat sara yang cenderung memecah belah. Oleh sebab itu, kita harus menekankan penting bagi seluruh elemen bangsa untuk mengulang narasi Pancasila lebih sehat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan begitu, perkembangan digital saat ini tidak menggerus nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Fungsi utama Pancasila ini sebagai ideologi negara, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila sebagai falsafah hidup dan mempersatukan bangsa. Dalam perkembangan dunia digital ini sudah mencapai pada semua aspek kehidupan masyarakat seperti aktivitas bisnis, ekonomi, pendidikan, pemerintahan, liburan, transportasi, dan lain-lain. Dampak ruang digital ini memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Sulit sekali untuk kita menyaring budaya-budaya yang masuk. Itulah internet. Kita butuh penekanan nilai-nilai Pancasila. Kunci utamanya adalah yang penting tentang pemahaman literasi digital. Literasi digital menurut Deakin University Graduate Learning Outcome 3 adalah upaya memanfaatkan teknologi dalam menemukan, menggunakan, dan menyebarluaskan, merupakan upaya yang diperlukan individu pada era canggih seperti saat ini untuk menyaring informasi secara akurat.
Upaya lain untuk mendukung literasi digital ini adalah penggunaan aplikasi yang tepat dan pemahaman secara mendalam mengenai informasi yang didapatkan tersebut. Mengingat dampak mengenai penyebaran hoax dalam masyarakat sangat memprihatinkan. Literasi yang buruk ternyata dapat berdampak buruk bagi psikologis remaja. Hal tersebut karena usia remaja cenderung labil dan lebih sering menelan mentah-mentah informasi yang didapatkan tanpa mencari tahu kebenaran dan kekuatan dari informasi tersebut. Menurut Steve Wheeler, dalam tulisannya yang berjudul Digital Literacy for Engagement, menurut Steve Wheeler, dalam tulisannya yang berjudul Digital Literacy for Engagement in Emerging Online Culture, menyatakan bahwa terdapat 9 komponen yang penting yang termuat dalam literasi digital. 9 komponen tersebut yakni: pertama, social networking. Keterampilan memanfaatkan fitur-fitur yang terdapat dalam sebuah aplikasi sosial media merupakan pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh penggunanya. Misalnya, mereka yang bekerja di dunia akademik lebih memanfaatkan sosial media berupa LinkedIn untuk mendukung hubungannya dengan para cendekiawan di seluruh dunia. Lalu, mereka yang bekerja di bidang pemasaran memanfaatkan fitur toko dalam platform Instagram guna mempromosikan produk mereka. Kedua, transliterasi. Komponen transliterasi ini didefinisikan sebagai upaya memanfaatkan berbagai platform untuk membuat konten, membagikan hingga mengkomunikasikannya. Dalam komponen ini lebih mengutamakan kemampuan berkomunikasi dengan berbagai sosial media, grup diskusi, dan layanan online lain. Creating content merupakan keterampilan kita sebagai pengguna platform yang dalam membuat untuk menciptakan konten, misalnya platform Powtoon, Blogspot, WordPress, dan lainnya. Keenam, organizing and sharing content. Organizing and sharing content ini berkaitan dengan bagaimana kita sebagai pengguna platform mengatur dan membagikan konten informasi supaya lebih mudah disebarkan kepada khalayak umum. Contohnya, pemanfaatan situs sosial media. Contohnya pada social bookmarking yang dinilai mempermudah dalam proses penyebaran informasi yang dapat diakses oleh banyak pengguna internet. Yang ketujuh,
reusing atau repurposing content. Dalam komponen reusing atau repurposing content ini mengutamakan bagaimana kita selaku pengguna platform membuat atau mengolah kembali konten yang ada supaya dapat dipergunakan kembali sesuai kebutuhan. Ke-8, filtering and selecting content. Dalam komponen filtering and selecting content ini mengutamakan kemampuan mencari dan menjadi informasi yang tepat sesuai dan dengan kebutuhan melalui mesin pencari di internet. Ke-9, self-broadcasting. Dalam komponen ini memiliki tujuan yakni membagikan ide atau gagasan menarik serta konten multimedia melalui berbagai platform. 9. Self-broadcasting. Dalam komponen ini memiliki tujuan membagikan ide dan atau gagasan menarik serta konten multimedia melalui berbagai platform, misalnya melalui blog atau forum online. Self-broadcasting ini dapat menjadi upaya berpartisipasi masyarakat sosial online dalam kegiatan literasi digital. Nilai-nilai Pancasila di ruang digital yakni sila pertama membina kerukunan hidup, anti penistaan agama, menghormati dan menghargai perbedaan agama serta toleran. Lalu sila kedua mengakui persamaan derajat, sikap membantu, tenggang rasa, junjung HAM dan kolaborasi. Ketiga, sila ketiga cinta tanah air, menghargai kebinekaan, utamakan bangsa dan persatuan. Sila keempat, utamakan musyawarah dan untuk mufakat, hargai dan laksanakan hasil musyawarah serta hargai pendapat orang lain. Dan yang kelima, bekerja keras, hormati hak orang lain, peduli mengurangi penderitaan orang lain, dan bergotong royong. Paling utama dan pertama yang harus dilakukan oleh kita adalah penanaman nilai-nilai Pancasila di keluarga. Orang tua berperan besar, apalagi di usia emas. Usia anak-anak itu adalah kesempatan besar untuk penanaman Pancasila, karena dalam masa itu apa yang kita tanam dan pondasi apa yang kita bangun, yang kita perkuat itu akan terbawa dan digunakan pada masa usia remaja apalagi dewasa. Dengan penerapan Pancasila ini, kita dapat berhati-hati dalam pemilihan kata sebelum berkomentar, untuk menghargai privasi orang lain dan lebih memilah konten yang perlu disebarkan, yang tidak pantas disebarkan dan disebarkan. Sekian dari artikel ini, semoga kita semua bisa menjadi netizen yang cermat dan lebih beradab dalam berinteraksi di era digital.